Perkenalkan, nama saya Rani Oktavianis. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris. Menelusuri sejarah orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris yang didasarkan oleh buku yang jelas dan otentik, serta dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang dimana seperti menhir atau batu kaga, batu basure, dan tulisan-tulisan lainnya. Penting ya teman-teman ketahui bahwa pendapat asal-usul Minangkabau ini sangat beragam, dimana kita mengetahui asal-usul Minangkabau itu dari cerita rakyat, dan ada juga nih kita mengetahui asal-usul Minangkabau itu yang tertuang dalam Tambo Alam Minangkabau. Karena itu maka dilakukanlah penelitian para ahli, yang dimana para ahli ini mengemukakan tentang asal-usul Minangkabau ini. Yang pertama itu menurut Profesor Dr. Purbacaraka, Minangkabau sendiri berasal dari bahasa Sangsangkerta yang artinya Minangat Tanwan, yang menceritakan perluasan wilayah Minangatambuan yang bermula dari kemenangan utusan Raja Minangkabau yaitu Datuk Kriwijaya melawan bajak laut yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar Sungai Musi, yaitu di Palembang. Sedangkan menurut keterangan Profesor Dr. Purbacaraka, Minangkabau sendiri merupakan Minangatambuan yang artinya pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Selanjutnya menurut Profesor Van de Tuk, Profesor Van de Tuk ini mengungkapkan tentang Minangkabau sendiri berasal dari Pinangkabu yang artinya tanah pangkal, atau diartikan tanah asal atau leluhur. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Thomas Stanford Raffles, mantan Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1818, yang dimana dia melakukan penjelajahan ke pelosok nagari-nagari dan hutan-hutan di daerah Sumatera Tengah. Selanjutnya itu Profesor Dr. Muhammad Hussein Naimar yang mengatakan bahwa Minangkabau sendiri berasal dari Menoncobos yang artinya tanah mulia atau murni. Kenapa sih dibilang tanah mulia atau murni? Karena di daerah itu dianggap sebagai tempat asal leluhur orang-orang Melayu. Selanjutnya itu menurut Profesor Sultan Muhammad Zain, yang dimana dia mengatakan Minangkabau tersendiri berasal dari Minangan Kampar yang artinya Sungai Kampar. Kenapa dia mengartikan dengan Sungai Kampar? Karena di Sungai Kampar itu adalah pelabuhan yang terbesar di wilayah Sumatera Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Angelia akan melanjutkan materi yang B tentang asal-usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi tradisional, yaitu mengenai Tambo sebagai historiografi tradisional Minangkabau. Dalam menggali sejarah Minangkabau terdapat dua rujukan yang biasa dipakai, yaitu sumber pertama adalah sumber sejarah berupa peninggalan arkeologi seperti prasasti, menhir, artefak, dan lain-lain. Selain itu, yang menjadi rujukan adalah sumber lisan maupun tulisan. Salah satunya adalah Tambo. Tambo merupakan suatu warisan kebudayaan Minangkabau berupa lisan yang disampaikan dengan cara bakaba. Tambo sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tambai atau tambil yang berarti bermula, yaitu pada Nafis tahun 1984. Berdasarkan panutan Amir Safiruddin dalam bukunya yang dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Tambo sama dengan sejarah babat di Hikayat Kuno, uraian sejarah suatu daerah yang seringkali bercampur dengan dongeng. Pada zaman dahulu, Tambo memang disampaikan secara lisan melalui proses bakaba itu sendiri. Asal-usul Tambo. Tambo yang kita ketahui saat ini dahulunya berasal dari penyampaian secara lisan atau tulis oral. Dalam istilah Minangkabau, penyampaian secara lisan ini disebut dengan bakaba. Bakaba ialah salah satu sastra lisan Minangkabau yang disampaikan secara oral atau lisan yang berisikan tentang kisah-kisah atau kejadian masa lampau.
biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat. Secara pasti kapan tradisi Bakaba mulai diperkenankan di tengah masyarakat, mengingat tradisi Bakaba ini berlangsung secara lisan, maka diperkirakan tradisi ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha dahulu, karena pada masa Islam masyarakat sudah mengenal tulisan. Selanjutnya, setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, pengaruh kebudayaan Islam mulai masuk ke tengah masyarakat. Maka mulailah tambo yang disampaikan secara lisan itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Penulisan tambo pada masa itu dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Tambo yang ditemukan di daerah Minangkabau ini diperkirakan ditulis pada abad 17 sampai 19. Sebagai sumber sejarah, sebenarnya tambo memiliki kekurangan persyaratan sebagai sumber yang otentik. Hal ini disebabkan karena di dalam tambo ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara pasti, seperti penanggalan peristiwa dan kapan peristiwa itu terjadi. Sebagai warisan leluhur, tambo tetap tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan tetap tak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak penulis dan ahli sejarah yang tidak bisa melepaskan diri dari tambo. Di dalam tambo, alur cerita memang tidak tersusun secara sistematis. Ia lebih pada semacam cerita mitos ataupun legenda dibandingkan dengan fakta sejarah, dan lebih cenderung pada karya sastra. Menurut Amir Safirudin tahun 2011, jika kita kaji perihal keberadaan tambo, tiap daerah di Minangkabau memiliki tambo yang isinya menceritakan kabar akan asal-usul kampung mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisi Indriani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tambo sebagai kedudukan historiografi Minangkabau. Tambo merupakan salah satu sumber sejarah yang sangat penting dalam historiografi Minangkabau. Kedudukan tambo dalam konteks sejarah dan budaya Minangkabau sangat penting. Adapun beberapa aspek utama dari kedudukan tambo yaitu: yang pertama, sumber sejarah lokal. Tambo berfungsi sebagai catatan sejarah yang menceritakan asal-usul dan perkembangan masyarakat Minangkabau. Sebagai historiografi lokal, tambo menyajikan pandangan masyarakat Minangkabau tentang masa lalu mereka, termasuk kisah-kisah mitologis, peristiwa sejarah, dan tokoh-tokoh penting. Yang kedua, pewaris tradisi dan budaya. Tambo memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi dan budaya Minangkabau. Cerita-cerita yang tercantum dalam tambo seringkali mencerminkan nilai-nilai adat, norma, sosial, dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, pewaris tradisi dan budaya. Tambo memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi dan budaya Minangkabau. Cerita-cerita yang tercantum dalam tambo seringkali mencerminkan nilai-nilai adat, norma, sosial, dan kepercayaan masyarakat. Dengan menyebarluaskan cerita-cerita ini dari generasi ke generasi, tambo membantu menjaga dan memperkuat identitas budaya Minangkabau. Yang ketiga, panduan sosial dan kultural. Tambo juga berfungsi sebagai panduan untuk memahami struktur sosial dan kultural masyarakat Minangkabau. Misalnya, tambo sering menggambarkan hubungan antara berbagai kelompok sosial, peran dan tanggung jawab dalam masyarakat, serta aturan-aturan adat yang harus diikuti. Yang keempat, instrumen pendidikan. Dalam masyarakat Minangkabau, tambo sering digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai adat dan sejarah kepada generasi muda. Melalui bercerita dan pembelajaran tambo, anak-anak dan anggota masyarakat lainnya dapat memahami dan menghargai warisan budaya kita. Yang kelima, keterbatasan dan kritis. Walaupun tambo sangat penting, ia memiliki keterbatasan karena tambo umumnya disampaikan secara lisan. Informasi di dalamnya dapat berubah
seiring berjalannya waktu dan dapat bervariasi antar pencerita. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah dan studi budaya, Tambo perlu dipadukan dengan panduan dengan sumber-sumber lainnya seperti dokumen sejarah yang tertulis dan bukti arkeologis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Yang keenam, nilai simbolis dan identitas. Tambo memiliki nilai simbolis yang mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Cerita-cerita di dalam Tambo seringkali berisi unsur-unsur memperkuat rasa kebanggaan dan ketertarikan terhadap tanah kelahiran serta warisan leluhur. Dengan demikian, Tambo tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tapi juga sebagai simbol penting dan identitas sosial masyarakat Minangkabau. Demikianlah aspek utama dari kedudukan Tambo. Secara keseluruhan, Tambo merupakan komponen integral dari historiografi Minangkabau dan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan dan meneruskan warisan budaya dan sejarah masyarakat Minangkabau. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam Tambo. Yang pertama, Tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau menceritakan tentang asal-usul masyarakat Minangkabau, perkembangan wilayah, dan berbagai peraturan penting yang ada di Minangkabau. Aspek yang dijelaskan di dalam Tambo Minangkabau, yang pertama, asal-usul Minangkabau, yang kedua, kehidupan kerajaan Pagaruyung, yang ketiga, peristiwa penting sejarah, yang keempat, sistem adat dan budaya Minangkabau, yang kedua, Tambo adat. Tambo adat berfokus pada sistem adat dan budaya Minangkabau yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam Tambo adat berisi tentang peraturan adat, hukum adat, tata cara kehidupan, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastitawati. Saya akan melanjutkan materi tentang isi Tambo. Isi Tambo adalah cerita-cerita sejarah, adat istiadat, silsilah raja, sistem pemerintah, dan asal-usul nenek moyang. Isi Tambo yang paling penting diceritakan yaitu tentang asal nenek moyang dan ketentuan adat. Dilakukan secara lisan melalui kabah atau dinyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani akan melanjutkan poin tentang identitas orang Minang. Aspek penting dari identitas orang Minang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada budaya rantau. Orang Minangkabau terkenal dengan budaya rantau yang sudah dilakukan sejak abad ke-14. Yang kedua, ada sistem kekerabatan matrilineal. Orang Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan ibu. Yang ketiga, ada rumah gadang. Orang Minangkabau memiliki arsitektur tradisional yang menonjolkan rumah gadang. Yang keempat, ada adat istiadat. Orang Minang terkenal dengan memiliki adat istiadat yang kental. Yang kelima, ada adat basinda, adat bersendikan hukum Islam. Orang Minangkabau berpegangan pada prinsip adat yang tertuang dalam pernyataan adat basandi syara basandi kitabullah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.